Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Saya dari Universitas Mercubuana, dan sini saya akan presentasikan yang diberikan oleh Bapak dosen Heri Derajat Wijaya, dan di sini matkulnya statistik berbasis komputer. Oke, selanjutnya sebelumnya saya akan mengambil data dari pengaruh kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan BMT Bina Ihsanul Fikri. Ya, di sini saya ambil datanya. Di sini ada lampiran data kinerja karyawan. Di sini juga ada kualitas sumber daya manusia, kuesioner kualitas manusia. Di sini ada kuesioner motivasi kerja karyawan. Ya, di sini juga ada sarana prasarana. Nah, selanjutnya saya akan presentasikan di analisis inferensi. Yang pertama ada uji informasi, merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi tentang suatu populasi berdasarkan data yang diambil dan sampel. Tujuannya adalah menentukan apakah hasil yang diperoleh dan sampel dapat digeneralisasi berlaku ke seluruh populasi kelompok yang lebih besar. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak Smart PLS versi 4 yang merupakan metode partialist squares, PLS, dan structural equation modeling SEM. Berbasis variasi PLS merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dalam model yang kompleks, sementara SEM menggunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel yang terlihat. Gambar 1 ini merupakan model variabel laten yang akan dinilai dalam penelitian ini. Dan berikut di sini gambar model laten variabel penelitiannya. Nah, saya ngambilnya di sini, dan kebetulan di sini saya udah ngubah karena untuk di tahap 2-nya ya. Nah, di sini ini saya sudah saya ubah ya. Selanjutnya di sini nanti akan saya jelaskan kenapa saya ubah. Yang pertama, lanjut lagi tahap 1, tahap yang dilakukan dalam pengujian model penelitian dengan author model. Author model itu adalah berfokus pada validitas dan reliabilitas indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten dengan pengujian convergence validity, diskriminant validity, dan konstruk reliabilitas. Dan yang pertama ada author model. Author model berfokus pada hubungan antara variabel laten dan indikator pengujian pada author model, bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel laten memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Ada 3 jenis pengujian utama dalam author model, yaitu convergence validity, discriminant validity, dan construct reliability. Dan yang pertama yang ada A, convergence validity. Convergence validity memiliki 2 kriteria nilai yang dapat dievaluasi, yaitu menggunakan nilai loading factor atau nilai average variance estimated yang bisa disebut AVE. Yang pertama ada nilai loading factor. Output hasil instrumen auto loading diukur dari korelasi antara skor indikator instrumen dengan konstruknya variabel. Indikator dianggap valid jika memiliki korelasi di atas 0,7 atau 0,6 sudah dianggap cukup. Apabila ada indikator yang tidak memenuhi syarat ini, maka harus dibuang. Adapun hasil convergence validity tahap pertama dalam penelitian, yaitu ada tabel hasil author loading uji convergence validity tahap 1. Di sini ada kinerja karyawan dan kualitas SDM, motivasi kinerja karyawan, sarana dan sarana prasarana. Dari sini berikut hasil data-data yang setelah saya
uji, dan di sini ada 00816 itu valid semuanya. Ya, dari situ yang valid lagi 0727, dan selanjutnya 0745 yang valid, dan 0713 valid, dan sini ke 7080 ya. 0780 valid. Dan di sini output nilai loading factor untuk variabel kinerja karyawan memiliki 4 pernyataan dengan nilai 05558, 0438, 0133, 0459, dan 0163. Nilai loading ini yang di bawah faktor 070 ya. Selanjutnya, nilai variabel kualitas sumber daya manusia juga memiliki 5 dengan nilai 041, 0178, 0556, 0418, dan 0494. Pernyataan variabel motivasi kinerja karyawan dengan nilai 0664, 0524, 0594, 0304, dan 0633, dan terakhir variabel sarana prasarana memiliki 2 pernyataan dengan nilai 0661, 0682, 0521, dan 0534 memiliki nilai di bawah loading factor 070, sehingga pernyataan yang memiliki nilai di bawah loading factor 07 harus dihapus dan dilakukan pengujian ulang. Berikut tabel 2 disajikan hasil pengujian loading factor, dan di sini saya akan sudah saya hapus yang tadi di atas ini. Jadi yang unvalid kita hapus ya. Nah, yang unvalid kita hapus, ini semua kita hapus. Yang jadinya bisa jadi seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Ya. Hasilnya seperti ini dan seperti yang saya lihat tadi. Jadi ini bisa saya hapus gitu. Yang unvalid itu saya hapus gitu. Dan hasilnya kita pakai auto loading. Nah, ini hasil auto loadingnya ya. Hasil auto loading saya akan sini, dan di sini 100 di motivasi kerja 100, di sarana prasarana 0846 ya, sama ya, 0881. Nah, output nilai loading faktor pengujian tahap 2 ini semua pernyataan variabel kinerja karyawan, kualitas SDM, motivasi kinerja karyawan, dan sarana prasarana ia memiliki nilai di atas loading faktor 07, sehingga semua dikatakan valid. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator pernyataan yang digunakan berhasil mengukur korelasi antara skor indikator atau pernyataan dengan konstruknya atau variabel, sehingga mendukung validitas konstruk model pengukuran. Yang selanjutnya ada average variance started, yaitu output hasil estimasi average variance rated yang biasa dibaca AVE dapat dilihat pada tabel 5 ini. Tabel 3 ya. Tabel 3, variabel karyawan valid jika memiliki nilai average variance estimated. Nah, di sini AVE-nya itu di atas 05. Di atas 05. Ya, di sini nilai hasil uji convergence validity saya itu yaitu 0746. Ya. AVE saya itu 0746. Nilai variabel sarana prasarana sebesar 076, dan variabel ini memiliki di atas 050, artinya dari variabel di tersebut dikategorikan sebagai valid. Nah, di sini ngambilnya dari mana? Kita ngambilnya dari sebentar. Kita ngambilnya dari sini. Construct reliability and validity. Nah, itu hasilnya average variance started. Nah, hasilnya ini. Hasilnya 0746 ya. Nah, selanjutnya B,
Yang B-nya ini discriminant validity. Discriminant validity digunakan untuk memastikan bahwa konstruk dan variabel dalam model pengukuran benar-benar mengukur hal-hal yang berbeda atau tidak tumpang tindih atau satu sama lain. Dengan kata lain, discriminant validity mengukur sejauh mana konstruk yang berbeda dalam model pengukuran dapat dibedakan satu sama lain. Discriminant validity dapat diukur menggunakan salah satu dan 3 kriteria nilai yang akan dievaluasi, yaitu nilai cross-loading, Fourier dan latent variable correlation. Yang pertama ada cross-loading. Indikator pernyataan dinyatakan valid jika hubungan indikator pernyataan dengan konstruknya atau variabel nilai cross-loading lebih tinggi dibandingkan dengan hubungannya dengan konstruk yang lain. Berikut ini hasil pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS versi 4 dengan hasil cross-loading sebagaimana tabel di bawah ini. Nah, selanjutnya ada tabel 4 hasil cross-loading uji discriminant validity. Di sini ada kita ambil cross-loadingnya di mana? Ambil cross-loading di sini. Kita ambil cross-loadingnya di discriminant validity. Nah, kita ambil sini. Dan ini sama ya. Kita cek. Nah, itu kinerja karyawan itu 100 benar, KSDM-nya 100 juga. Banyak sini 254, 512, 2328 ya. Nah, di sini semuanya valid. Nah, karena apa? Dari kinerja ini, kita dari kinerja karyawan ini yang paling gede itu di KKI-nya, gitu loh. Dan ini pun juga sama di KSDM, di bagian KSDM sini, ya. Dan sama lagi DMK motivasi kinerja karyawan, sarana prasarana juga sama. Selanjutnya ada nilai cross-loading untuk variabel-variabel kinerja karyawan, kualitas SDM, motivasi kinerja karyawan, dan sarana prasarana memiliki nilai korelasi antara indikator instrumen dengan konstruknya variabel. Indikator instrumen pada konstruk variabel lainnya hasilnya uji conversion validity dan discriminant validity menunjukkan angka yang konsisten dengan semua indikator dinyatakan valid. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan memiliki kecocokan yang baik dan mampu membedakan antara konstruk yang berbeda secara efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya di sini ada latent variable. Latent variable ini correction adalah bagian dari langkah untuk memeriksa discriminant validity, melihat seberapa besar hubungan antara konstruk dalam model korelasi yang tinggi antara konstruk dapat menunjukkan menjadi masalah diskriminan validitas dan multikomeritas. Output hasil estimasi pada tabel 5 ini ya sebagai berikut. Dan tabel 5 ini latent variable correlation AVE dan akar kuadrat AVE. Nah, di sini kita ngambilnya itu sama yang tadi kita ambilnya itu di sebentar, kita ngambil itu sama. Bentar ya. Nah, iya sama. Dan kita sama tuh main di atas tadi. Ya. Tuh sama. Dan abis itu nah kita AVE-nya itu ngambilnya di sini. Yang tadi ya, tempat AVE tadi. Oh, bukan di atas. Nah, kita ngambil AVE-nya tuh sini. Ya. Ambil AVE-nya di sini. Nah, di sini 746 ya. Nah, 74. Baru kita akar kuadrat dan hasilnya 0863. Nilai atau variabel korelasi dapat dilihat dengan dibandingkan nilai
kuadrat AVE dan nilai AVE harus lebih besar dan dari nilai korelasi antar variabel laten pada baris atau kolom yang sama. Jika hasilnya lebih besar, maka discriminant validity terpenuhi berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa, nah ini kenapa kosong, karena di sini cuma ada buat sarana prasarana aja gitu, makanya kita kosongkan yang lainnya. Nah, untuk sarana prasarana kuadrat AVE 00863 semua nilai korelasi di bawahnya 0320, 0428, 0428. Nah, lebih kecil dari 0869 maka dapat disimpulkan valid. Selanjutnya Fornelleker, yaitu Fornelleker digunakan secara efektif untuk memeriksa apakah konstruk dalam model PLS memiliki diskriminasi yang baik jika akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai korelasi dari baris yang sama, maka keterangan adalah valid. Sedangkan jika akar kuadrat AVE tidak lebih besar dan nilai korelasi di baris yang sama, maka keterangannya adalah tidak valid. Hasil ini menunjukkan bahwa model pengukuran valid dalam membedakan antara konstruk yang berbeda. Di sini tabel 6 Fornelleker ya, kinerja karyawan ini ya, kita ngambilnya di tabel ini, kita ambil di Fornelleker ya. Kita ambil di Fornelleker di discriminant validity. Nah, ini sama ya. Ini sama 0863 100 ya, 100 sama. Tuh. Oke, selanjutnya ini semua valid ya, karena berdasarkan tabel 6 ini di atas dapat diketahui bahwa nilai pada baris kinerja karyawan akar kuadrat AVE saat 100, sedangkan nilai korelasi dengan variabel lain yaitu kualitas SDM 0254, motivasi kinerja karyawan 0512, dan sarana prasarana 0320 memiliki nilai lebih kecil dari 100 sehingga dikatakan valid. Selanjutnya nilai pada baris kualitas SDM akar kuadrat AVE yaitu 100, sedangkan nilai korelasi dengan variabel lain yaitu kinerja karyawan 0254, motivasi kinerja karyawan 0367, dan sarana prasarana 0482 memiliki nilai korelasi lebih kecil dari 100 sehingga dikatakan valid. Nah, selanjutnya nilai pada motivasi kinerja karyawan AVE 100, sedangkan nilai korelasi dengan variabel lain yaitu kinerja karyawan 0254, kualitas SDM 0320, dan sarana prasarana 0482 memiliki nilai korelasi lebih kecil dari 100 sehingga dikatakan valid. Nilai pada sarana prasarana AVE 0863, sedangkan korelasi dengan variabel lainnya yaitu kinerja karyawan 0367, kualitas SDM 0482, dan motivasi kinerja karyawan 0512 memiliki nilai korelasi lebih kecil dari 0870 dianggap sehingga dikatakan valid. Nah, selanjutnya konstruk reliability. Nah, konstruk reliability dapat dianalisis menggunakan salah satu dari dua cara ini, yaitu dengan menganalisis nilai Krobeck alpha dan compensate reliability. Kedua cara ini merupakan bagian digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator pada suatu variabel. Yang pertama ada Krobeck alpha, dan Krobeck alpha adalah indikator penting dalam pengujian reliabilitas variabel dalam model PLS SM. Nilai Krobeck alpha yang tinggi merupakan bahwa konstruk variabel tersebut diukur dengan baik dan konsisten untuk validitas
pengukuran dalam analisis PLS. Sebaliknya, jika nilai callback alpha rendah, ini dapat mengindikasikan bahwa indikator penyataan yang digunakan tidak cukup reliable dan perlu diperbaiki diganti. Tabel nilai callback ini alpha ini di sarana prasarana ini hasilnya 0600 ini ya. Dia disebut keterangannya reliable. Hasilnya analisis pada tabel 7 tabel ini menunjukkan bahwa nilai callback alpha untuk konstruk atau variabel sarana prasarana sebesar 0660 semua nilai callback alpha tersebut berada 06 di atas 06 sehingga variabel di atas memiliki reliabilitas. Nah, dia ngambilnya di mana callback alpha ini, dan ngambilnya itu di construct reliability and validity ya. Nah, di sini ada callbacknya nih. Callback 660 ya. Sama ya. Dan selanjutnya composite reliability. Dan ini composite reliability digunakan untuk memastikan konsistensi internal dan indikator yang membentuk variabel laten dalam Smart PLS. Composite reliability adalah alat utama untuk mengukur reliabilitas dan nilai di atas 07 dianggap memenuhi standar untuk penelitian. Nah, tabel 8 ini nilai composite reliability. Nah, dia ini tetap masih sarana prasarana. Hasilnya analisis ini menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk konstruk variabel sarana prasarana 0800854 semua nilai ya composite reliability tersebut berada di atas 7 sehingga variabel di atas memiliki reliabilitas yang baik. Nah, dia ngambilnya dari composite reliability. Gitu, ngambilnya dia di sini 00854 sama ya. Nah, jadi makanya hasilnya reliable. Nah, langsung kita ke uji mode fit. Nah, uji mode fit ini dilakukan dengan melibat hasil estimasi Auto Smart PLS versi 4 dibandingkan dengan kriteria seperti penjelasan. Di sini ada parameter, di sini ada SRMR, di DULS, dan DG, chi-square, and FI. Ya, di sini rule of thumb-nya. Nah, ini untuk nilai-nilainya, keterangannya. Nah, di sini kita ngambilnya di mana? Dari uji model fit ini kita ngambilnya dari sini. Ya. Model fit. Nah, di sini. Kita ngambilnya ini ya. Ya. Sama dia jadi ya ke 079 sama ya. 09094 sama ya, 060 sama ya, 26817 sama ya, 9488 sama semuanya sama ya. Nah, di sini SRM lebih kecil dari 10 dan di sini nilai parameternya 1079 ya, berarti dia fit. Dan ini DWS-nya ini di atas 005. Nah, dan ini juga DG di atas 005, hasilnya 0060 dan ini X statistik di atas X table ya. 2687 di sini kita ambil chi-square-nya gitu loh. Kita ngambil chi-square-nya 9488. Dan untuk NFI-nya menilai mendekati nilai 1. Nah, dia mendekati ya 657. Nah, berdasarkan tabel uji model fit yang telah dilakukan dalam penelitian ini didapatkan data bahwa model ini dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel laten dengan keyakinan bahwa model mencerminkan data secara akurat dan memiliki kemampuan prediktif yang relevan. Nah, di sini untuk penjelasan satu SRMR-nya
star dz root mean square residual. Nilai SRMR-nya sebesar 0,79 yang lebih kecil dari batas maksimum 0,10 menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian yang baik antara data yang diamati dan model yang dihipotetisikan. Artinya berbeda secara convariance yang diobservasi dan matriks convariance model adalah kecil sehingga model dianggap fit. Dan selanjutnya DLS unweighted least square diskrepansi nilai di DULS sebesar 0,94 yang lebih besar dari batas 0,05 menunjukkan bahwa struktur model tidak memiliki penyimpangan yang signifikan dan dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model mendekati hubungan ideal diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model mendekati hubungan ideal yang diharapkan dari data. Nah, dan DG Goldsick diskrepansi nilai di sebesar 0,060 yang juga lebih besar dari batas 0,05 menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian global yang baik dan hubungan dalam model tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Chi-square nilai statistik Chi-square sebesar 268,107,170 lebih besar dari nilai table Chi-square 9488 yang berarti model dinyatakan fit. Ini menunjukkan bahwa model secara signifikan sesuai dengan data sampel dan struktur model dapat menjelaskan hubungan antara variabel dengan baik. Dan yang terakhir NIFY Normal Fit Index nilai NFI sebesar dari 0,657 yang mendekati nilai ideal 1 menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang cukup baik meskipun tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa model masih diterima untuk menggambarkan data. Oke, baik, dari segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.